30 peserta, satu kesempatan emas di WrestleMania untuk satu orang pemenang. Di balik kesempatan tersebut, apa sajakah usaha yang harus dilalui seseorang superstar untuk menjadi pemenang Royal Rumble dan apa saja fakta unik di balik salah satu pay-per-view legendaris tersebut? Royal Rumble merupakan salah satu stipulasi pertandingan sekaligus pay-per-view legendaris WWE yang pertama kali diadakan pada tanggal 24 Januari 1988 di Hamilton, Ontario, Kanada. Pay-per-view ini juga termasuk salah satu 5 besar pay-per-view WWE selain WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam, dan Money in the Bank. Konsep pertandingannya sendiri pertama kali diciptakan oleh Pat Patterson. Sejak pertama kali diadakan sampai sekarang, Royal Rumble selalu digelar pada bulan Januari sehingga menjadikan pay-per-view pembuka tahunan. Pada awalnya, pertandingan Royal Rumble sangat diidentik dengan superstar pria. Namun, semenjak tahun 2018, pertandingan Royal Rumble untuk pertama kalinya untuk wanita diadakan dan diperkenalkan dan secara rutin dijadikan sebagai salah satu pertandingan di pay-per-view Royal Rumble sampai sekarang. Sejak tahun 1993 sampai sekarang, pemenang Royal Rumble mendapatkan ganjaran berupa pertandingan untuk memperebutkan gelar utama di WrestleMania, terlepas dari brand manakah superstar tersebut. Hingga saat ini belum ada superstar manapun yang mampu mematahkan rekor kemenangan Stone Cold Steve Austin di pertandingan Royal Rumble sebanyak 3 kali. Sang Texas Rattlesnake memenangkan pertandingan tersebut pada tahun 97, 98, dan 2001. 1 jam 16 menit 5 detik. Waktu yang dihabiskan oleh Daniel Bryan dalam pertandingan Greatest Royal Rumble yang digelar pada 27 April 2018 di Jeddah, Arab Saudi. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Rey Mysterio pada pertandingan Royal Rumble 2006 di mana ia tampil dalam pertandingan tersebut selama 1 jam 2 menit 12 detik. 1,9 detik waktu tersingkat yang dihabiskan oleh Santino Marella dalam pertandingan Royal Rumble tahun 2009 setelah ia dieliminasi oleh Kane. Ya, hanya di pertandingan Royal Rumble 1994 di mana dua superstar Royal Rumble 2018 yang digelar pada 28 Januari 2018 di Philadelphia, Pennsylvania merupakan pay-per-view pertama yang menampilkan pertandingan Royal Rumble untuk superstar wanita. Selain itu, dua momen bersejarah yang ditorehkan dalam Royal Rumble 2018 di mana untuk pertama kalinya kedua superstar asal Asia yaitu Shinsuke Nakamura dan Asuka memenangkan pertandingan Royal Rumble. Di usia yang ke-25 tahun, Brock Lesnar memenangkan pertandingan Royal Rumble pada tahun 2003. Sang Beast Incarnate yang muncul pada nomor urut 29 memenangkan pertandingan tersebut setelah mengeliminasi Undertaker. Tidak hanya pemenang Royal Rumble termuda, Brock Lesnar juga merupakan WWE Champion termuda di mana ia memenangkan gelar tersebut di SummerSlam 2002 pada usia 25 tahun. Sang chairman WWE Vince McMahon merupakan pemenang pertandingan Royal Rumble tertua pada usia 54 tahun. Uniknya, selama pertandingan tersebut, Vince muncul pada nomor urut 3 hanya mengeliminasi satu superstar saja, yaitu Stone Cold Steve Austin. Cactus Jack, Dude Love, and Mankind. Apa kesamaan dari mereka bertiga? Ya, mereka adalah gimmick yang digunakan oleh satu orang superstar yaitu Mick Foley. Sang legenda hardcore merupakan satu-satunya superstar yang mengikuti pertandingan Royal Rumble dengan menggunakan 3 gimmick berbeda tersebut pada Royal Rumble 1998. Shawn Michaels merupakan superstar pertama yang memenangkan pertandingan Royal Rumble pada nomor urut 1. The Heartbreak Kid mengeliminasi British Bulldog untuk memenangkan pertandingan Royal Rumble pada tahun 95. 13 eliminasi, 2 superstar masing-masing satu pertandingan. Hanya Braun Strowman dan Brock Lesnar yang mampu membuktikannya. Braun mengeliminasi 13 orang superstar untuk memenangkan pertandingan Greatest Royal Rumble 2018. Sama halnya dengan Brock Lesnar pada pertandingan Royal Rumble 2020. Sebelum pertandingan Royal Rumble untuk superstar wanita diadakan, 4 superstar wanita ini pernah menjadi peserta dalam pertandingan Royal Rumble pria. Mereka adalah Chyna,
Beth Phoenix, Karma, dan Nia Jax. Shawn Michaels adalah satu-satunya superstar yang bertanding di Royal Rumble selama 4 dekade berturut-turut. Pertama kali menjadi peserta pada pertandingan Royal Rumble tahun 89. Sang The Heartbreak Kid akhirnya mengakhiri kiprahnya di pertandingan tersebut pada tahun 2010. Normalnya, seorang pemenang Royal Rumble mendapatkan kesempatan pertandingan memperebutkan gelar juara dunia WWE di WrestleMania. Namun tidak dengan dua pertandingan Royal Rumble ini. Di pertandingan Royal Rumble tahun 92 dan 2016, kedua pemenangnya yaitu Ric Flair dan Triple H yang juga langsung mendapatkan gelar WWE Championship. John Cena yang memenangkan pertandingan Royal Rumble 2008 semestinya harus menunggu sampai 2024 untuk pertandingan memperebutkan WWE Championship. Namun pada Raw keesokan harinya setelah Royal Rumble, John Cena mengatakan kalau ia tak sabar menunggu untuk berhadapan dengan Orton yang saat itu adalah WWE Champion. Mereka berdua sepakat untuk melawan satu sama lain pada pay-per-view berikutnya yaitu No Way Out pada tahun 2008. Di No Way Out, Cena memenangkan pertandingan melawan Orton lewat diskualifikasi setelah The Viper sengaja menampar wasit. Akibatnya, Orton tetap mempertahankan WWE Championship miliknya. Tyrus O'Neil yang muncul pada nomor urut ke-79 di Greatest Royal Rumble tiba-tiba saja mengalami nasib sial. Pasalnya, mantan anggota Primetime Players ini terpeleset hingga masuk ke bagian bawah ring. Bukan Kofi Kingston namanya kalau tidak pernah menyuguhkan aksi yang unik di Royal Rumble. Ada saja cara yang dilakukan oleh anggota New Day tersebut supaya tidak tereliminasi. Mulai dari menggunakan kursi komentator, lompat dari barikade, berjalan dengan menggunakan kedua tangannya, pegangan pada tiang ring, keselamatan oleh The Rosebuds, hingga memanfaatkan bantuan dari Big E dan juga Xavier Woods. The Hurricane yang muncul pada nomor urut 23 di Royal Rumble 2002 memanfaatkan momen untuk menggunakan kekuatan Hurry Powers-nya dengan memberikan chokeslam kepada Stone Cold dan juga Triple H. Namun pada akhirnya mereka membalas hal tersebut dengan sama-sama mengeliminasi The Hurricane dari pertandingan. Alexa Bliss mencoba untuk mengeliminasi Mandy Rose di pertandingan Royal Rumble tahun 2020. Tak disangka, Otis yang saat itu juga terlibat storyline dengan Mandy muncul secara tak terduga dengan berbaring di atas lantai guna menyelamatkan Mandy supaya tidak tereliminasi. Terkadang seorang partner tag team pun tidak dapat dipercaya, seperti halnya dengan yang terjadi pada tim Hell No di Royal Rumble. Kane sempat menyelamatkan Bryan dan ia memohon kepada Kane untuk memasukkannya kembali ke dalam ring. Namun Kane menolaknya dan membalas perbuatan Bryan tersebut dengan menjatuhkannya. Ada-ada saja aksi kocak dari Archers yang satu ini. Ia yang muncul pada nomor urut ke-12 di Royal Rumble tahun 2016 tiba-tiba saja mengeluarkan tangga dari bawah ring dan menaikinya. Setelah berada di atas tangga, Archers yang kebingungan menyadari kalau ia sedang tidak berada dalam ladder match. Sebelum sempat turun dari tangga, Kane pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeliminasi Archers. The Great Khali mencoba untuk mengeliminasi CM Punk dari pertandingan Royal Rumble tahun 2010. Namun tidak lama kemudian Beth Phoenix muncul pada entrance sesudahnya. Sang pujabi Playboy yang sempat mencoba untuk mengeliminasi Beth tiba-tiba saja mendapatkan aksi yang tak terduga, di mana ia mencoba untuk menciumnya dan menyeretnya keluar dari ring secara perlahan. Pada pertandingan Royal Rumble tahun 2005, John Cena dan Batista yang saat itu menjadi dua superstar terakhir di atas ring melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan tersebut menyebabkan mereka berdua sama-sama tereliminasi. Wasit pun kebingungan menentukan siapa yang menjadi pemenang, hingga akhirnya Vince McMahon dengan muka yang marah melihat kejadian tersebut dan meminta supaya pertandingan diulang kembali. Setelah pertandingan diulang, Batista berhasil memenangkan pertandingan Royal Rumble setelah memberikan spinebuster kepada John Cena lalu melemparnya keluar dari ring. Undertaker yang saat itu sedang melawan Shawn Michaels dalam casket match untuk memperebutkan WWE Championship nyaris mengalahkan The Heartbreak Kid. Undertaker yang sudah memasukkan Shawn ke dalam peti kemudian diganggu oleh New Age Outlaws. Tidak hanya itu, Kane yang merupakan saudara kayfabe-nya ikut mengacaukan pertandingan dan memasukkan Undertaker dalam peti mati setelah pertandingan selesai. Lalu ia pun membakarnya hidup-hidup. Normalnya pertandingan Royal Rumble hanya diikuti superstar saja. Namun, apa jadinya bila komentator juga ikut serta? Hanya di pertandingan Royal Rumble tahun 2012 saja, di mana Jerry Lawler, Booker T, dan Michael Cole yang saat itu adalah komentator juga kompak menjadi kontestan Royal Rumble secara berurutan.
Nah, itulah beberapa gambaran dari pertandingan Royal Rumble dan pay-per-view-nya. Bagaimana menurut kalian tentang pay-per-view ini? Dan tuliskan juga request kalian tentang stipulasi pertandingan lain ataupun pay-per-view lain yang akan dibahas di video selanjutnya. Bye-bye.